Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Fikrul Hazana Balong dengan NIM 2104500023, mahasiswa S1 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kendala-kendala yang dialami para tenaga pendidik selama pembelajaran tatap muka dan juga pembelajaran daring di masa pandemi ini. Nah, beberapa waktu yang lalu saya melakukan sebuah penelitian dengan cara wawancara di salah satu sekolah yang berada di daerah tempat tinggal saya, yaitu Endrekang. Nah, saya melakukan wawancara dengan tenaga pendidik yang ada di sekolah tersebut, membahas mengenai apa saja kendala yang mereka alami selama proses pembelajaran tatap muka. Nah, ada 3 kendala utama yang menyebabkan para tenaga pendidik tersebut sangat sulit untuk melakukan pembelajaran baik daring maupun pembelajaran tatap muka. Yang pertama itu tidak terjangkau internet beserta kuota karena faktor biaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat yang ada di Indonesia ini belum semuanya tercukupi mengenai masalah ekonomi mereka. Ada yang berada di kalangan atas dan juga ada yang di kalangan bawah. Nah, kebanyakan yang ada di daerah saya tersebut merupakan masyarakat dengan kelas ekonomi menengah dan juga rendah, yang menyebabkan kendala ini bisa terjadi. Nah, selanjutnya yaitu ada karakter peserta yang sulit dipantau. Nah, ketika melakukan pembelajaran daring, maka karakter para peserta didik yang mereka lalui selama sehari-hari mereka itu sulit dipantau oleh para tenaga pendidik atau guru. Nah, hal ini yang menyebabkan karakter para peserta didik selama masa pembelajaran daring ini dikatakan menurun, dikarenakan pantauan dari para tenaga pendidik ataupun guru itu juga sulit. Nah, dan orang tua pun kadang ada orang tua yang bahkan sudah mengawasi dan memantau anaknya, namun dari anak tersebut yang sama sekali tidak peduli. Nah, selanjutnya yaitu tugas menumpuk, bahkan jarang yang mengerjakan tugas. Para peserta didik selama masa pembelajaran daring ini sangat jarang mengerjakan tugasnya, atau bahkan menumpuk-numpuk tugas yang diberikan oleh para gurunya, sehingga hal tersebut sangat terkendala ketika para guru akan menginput nilai dan masih banyak peserta didik yang tugasnya belum selesai. Nah, selanjutnya yaitu penilaian yang dilakukan di penilaian harian, UTS ataupun PAS kurang berintegrasi. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas mengenai apa solusi yang akan dilakukan untuk kendala-kendala tersebut. Yang pertama itu peserta didik yang tidak terjangkau internet itu untuk sementara tergabung dengan teman-teman sesama peserta didik yang mempunyai kuota, dan maksimal mereka bergabung 3 peserta didik. Sehingga hal tersebut juga mematuhi protokol kesehatan, sehingga para peserta didik tetap bisa melakukan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu memanfaatkan video selama mengerjakan tugas dengan bantuan orang tua. Nah, bisa jadi seorang guru melakukan atau bekerja sama dengan para orang tua agar memantau anaknya dengan melakukan video call atau membuat video bagaimana anaknya melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu tugas langsung dikoreksi dan hasilnya langsung diinfokan melalui grup WhatsApp agar peserta didik yang lain termotivasi untuk mengerjakan tugas. Nah, ketika para tenaga pendidik langsung mengoreksi bagaimana tugas peserta didik yang sudah dikerjakan, maka hal tersebut akan memudahkan juga para tenaga pendidik ketika penginputan nilai, dan juga hal tersebut bisa mempengaruhi semangat belajar para peserta didik ketika hasilnya sudah dibagikan ke grup WhatsApp. Contoh saja nih, seorang
siswa yang sudah mengerjakan tugasnya dan langsung dikoreksi oleh gurunya dan dikirimkan hasilnya di grup WhatsApp. Nah, ketika hasilnya itu memuaskan, mendapatkan nilai yang tinggi, maka bisa jadi peserta didik yang lain itu akan termotivasi untuk mengerjakan tugasnya segera. Nah, dari solusi saya sendiri yang pada kasus kendala-kendala ini, seperti yang kita ketahui bahwa untuk mendukung proses pembelajaran daring selama masa pandemi ini, pemerintah melakukan banyak hal-hal yang dapat membantu proses pembelajaran daring ini, seperti memberikan bantuan kuota internet untuk mendukung proses pembelajaran selama daring ini, khusus mereka yang ini tidak terkhususkan kepada beberapa peserta didik saja, namun seluruh peserta didik yang terdaftar di lembaga kependidikan itu semua yang mendapatkan kuota internet. Nah, untuk jaringan yang tidak terjangkau, maka guru-guru ini bisa mengizinkan peserta didik untuk masuk ke sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat agar kita juga bisa terhindar dari virus corona dan memperkecil terjadinya kasus penambahan orang yang terkena COVID ini. Nah, hal lain yang bisa dilakukan yaitu guru-guru bisa mendatangi para murid atau mengumpulkan murid-muridnya itu di sebuah tempat yang tentunya pasti melakukan protokol kesehatan agar mereka bisa melakukan proses pembelajaran di tempat tersebut. Nah, kemudian untuk para siswa yang tidak memiliki sarana dan prasarana dalam hal pembelajaran, seperti tidak memiliki handphone, maka guru bisa menyarankan mereka untuk bergabung bersama teman-temannya yang berdekatan rumah ataupun yang bisa tergabung dengan mereka agar tetap bisa melakukan proses pembelajaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kendala-kendala yang dialami para tenaga pendidik dan juga bagaimana solusi yang diberikan terhadap kendala-kendala tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.